Halo teman-teman penikmat cerita novel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah novel yang berjudul Pengawal Super Gadis Cantik. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 36. Ketika dia melihat Manson lagi, binatang itu sedang memeriksa lencana sekolah di gerbang sekolah. Dimitri Bian masih tidak memakainya, tapi Manson tidak berani menghentikannya. Dia tidak mau repot-repot memblokir. Menurutnya, bagi orang yang sekarat, memblokir tidak ada artinya. Setelah memasuki ruang kelas, Toad sudah datang lebih awal. Setelah bertemu Dimitri Bian, Toad langsung tersenyum dan berkata, Bos, saya membeli ponsel." Setelah menuliskan nomor ponsel Toad, Dimitri Bian bertanya, Anda tidak perlu pergi ke Korlis untuk melapor?" Toad tersenyum dan berkata, Saya di sini hanya untuk menyapa Anda. Saya akan menjalani prosedur penarikan nanti." Dimitri Bian mengumpat dengan marah, Kamu idiot, tidak bisakah kita menelepon saja dan selesai?" Kodok tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ikuti dia dengan baik. Korlis memiliki latar belakang yang bagus, yang akan membuat perjalanan masa depanmu lebih lancar. Kodok mengangguk, Jika kamu masih ingin melanjutkan belajar, maka aku akan menyapa kepala sekolah dan tidak akan ada masalah dalam memberikanmu status pelajar." Toad melambaikan tangannya dan berkata, Bos, tidak perlu. Saya tidak ingin pergi ke sekolah ini untuk waktu yang lama. Tidak masalah apakah saya mempertahankan status pelajar saya atau tidak. Oke, kamu bekerja keras. Hanya banyak yang bisa kulakukan, dan itu semua tergantung pada takdirmu sendiri. Bos, aku tahu. Kalau begitu aku akan mencari kepala sekolah sekarang. Bos, aku akan mentraktirmu makan malam ini. Mari kita tunggu sampai kamu menghasilkan uang sendiri. Toad tersenyum dan berkata, Oke, aku pergi dulu." Dimitri Bian mengangguk. Melihat sosok Toad yang pergi, Dimitri Bian merasa sedikit sedih. Setelah dia datang ke sekolah ini, teman pertama yang dia temui juga menghilang dari hidupnya. Meskipun Dimitri Bian tahu bahwa selama dia ingin bertemu dengannya, dia dan Toad akan selalu melakukannya. Bisa bersama, kita bisa bertemu, tapi itu terlalu menyedihkan. Sepanjang pagi berlalu dalam kabut, dan tanpa bualan dan pukulan Toad, Dimitri Bian merasa sangat bosan. Setelah akhirnya sampai di sekolah, Dimitri Bian langsung menuju asrama Chelsea. Chelsea memang orang yang sangat bisa dipercaya. Setelah Dimitri Bian datang, Chelsea sibuk memasak. Setelah menyapa Dimitri Bian sebentar, Chelsea tersenyum dan berkata, tonton TV sebentar. Makanan akan segera siap." Dimitri Bian tersenyum dan berkata, Guru Chelsea, apakah Anda memerlukan bantuan? Keterampilan memasak saya cukup bagus." "Tidak, tugasmu hari ini adalah makan." Dimitri Bian berkata sambil tersenyum, menurutku juga begitu." Chelsea tertawa. Segera, 3 hidangan dan 1 sup siap. Semuanya enak dan lezat. Dimitri Bian memandang ke meja dan berkata, Guru Chelsea, dulu saya berpikir bahwa hampir tidak ada seorang pun yang memiliki wanita cantik bisa memasak. Tetapi sekarang tampaknya saya salah. Dan itu sangat salah. Anda dapat menunjukkan kepada saya dengan tindakan praktis Anda. Anda tahu apa artinya menjadi wanita cantik di aula dan di dapur. Oke, berhentilah memujiku. Jika kamu memujiku lagi, aku akan masuk surga. Cepat makan." Dimitri Bian tersenyum dan mulai makan. "Mari kita makan." Chelsea terlihat sangat penasaran dan bertanya, Dimitri Bian, apa pekerjaan keluargamu?" "Dari desa," kata Dimitri Bian sambil tersenyum. Ini adalah kebenarannya. Chelsea jelas tidak mempercayainya. Dia tersenyum dan berkata, kamu berbohong kepada guru. Bagaimana kamu bisa mengenal putra sekretaris Ning jika kamu berasal dari desa?" "Hei, takdir, semuanya adalah takdir. Aku pernah membantunya secara kebetulan. Orang ini punya hati nurani." Dimitri Bian berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak mungkin. Saya tidak bisa begitu saja memberitahu gadis ini bahwa saya adalah pengawal Kinsey Hudson dan kemudian bertemu Korlis di bar." Chelsea cukup setuju dengan penjelasan Dimitri Bian. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Itu dia. Saya pikir keluarga Anda juga seorang pejabat." Dimitri Bian tersenyum dan berkata, Saya kira keluarga anak saya adalah seorang pejabat." Sebuah lelucon membuat Chelsea tertawa. "Ngomong-ngomong, Guru Chelsea, bagaimana kabar ayahmu?" "Bagus sekali." Wajah Chelsea sedikit berubah dan dia berkata, gadis ini pasti teringat lagi pada dokter bernama Gaston. Dimitri Bian melihat ini, dia langsung tersenyum dan berkata, Guru Chelsea, apakah Anda memikirkan dokter Gaston?" Wajah Chelsea menjadi sedikit merah dan dia berkata, jangan bicara omong kosong." Dimitri Bian tersenyum dan berkata, tetapi, Guru Chelsea, kamu terlihat sangat pemalu." "Dimitri Bian, kamu berbicara omong kosong lagi," kata Chelsea dengan wajah murni. "Oke, aku minta maaf, saat ini, bahkan tidak mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya." Chelsea terkekeh, "Sangat bagus, makan cepat." Dimitri Bian hendak mencuci piring, tapi Chelsea menolak membiarkannya pergi. "Ngomong-ngomong, Dimitri Bian, apakah Toad putus sekolah?" Chelsea tiba-tiba bertanya. "Haha, Guru Chelsea, kamu memanggilnya kata seperti itu?" Setelah mendengar ini,
Chelsea tersenyum malu-malu dan berkata, mendengarkan apa yang kamu katakan, aku biasa memanggilnya seperti itu. Ngomong-ngomong, tahukah kamu mengapa dia putus sekolah? Aku bicara dengannya, dan dia bilang dia tidak bisa belajar, jadi dia keluar saja. Ini, Chelsea menghela nafas sedikit dan berkata, setiap kali saya melihat sesuatu seperti ini, saya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Mengapa kamu merasa tidak nyaman? Jika kamu tidak pergi ke sekolah, mungkin tidak ada jalan keluar. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, jika aku punya pilihan, aku tidak akan pergi ke sekolah. Kenapa? Chelsea sedikit terkejut. Hei, itu buang-buang waktu. Kamu tidak akan belajar apapun. Begitu dia selesai berbicara, Chelsea, yang masih tersenyum tiba-tiba menjadi sangat serius dan berkata dengan marah. Dimitri Bian, pemikiranmu salah. Sepertinya kamu tidak dapat mempelajari apapun sekarang dan akan berguna ketika kamu memasuki masyarakat. Di masa depan, hal-hal yang berguna, tetapi ini adalah landasan bagi Anda untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Begitu Anda masuk perguruan tinggi, Anda akan tahu betapa pentingnya sekolah menengah. Hei, kuliah sekarang mudah sekali. Banyak orang pergi ke sana hanya untuk bertahan hidup. Ini, Chelsea berkata dengan sangat serius. Dimitri Bian, jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu harus tahu bahwa saat kamu bermain-main, hidup juga mempermainkanmu. Guru Chelsea, Anda benar sekali. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya atas pendidikan Anda, saya telah memutuskan untuk mentraktir Anda makan malam besok siang. Chelsea merasa geli dan berkata sambil tersenyum, lupakan soal makan. Jika kamu mau, kamu bisa sering datang ke tempatku untuk makan di masa depan. Lagi pula aku sendirian. Ide bagus, kalau begitu aku akan membayar makanannya. Faktanya, apa yang disebut biaya makanan hanyalah alasan bagi Dimitri Bian. Dia hanya ingin membantu Chelsea dengan menyamar. Apalagi setelah melihat situasi keluarganya kemarin, Dimitri Bian semakin ingin membantunya. Tidak, kamu tidak boleh makan banyak, itu hanya makanan biasa-biasa saja, dan tidak memerlukan biaya banyak. Tidak apa-apa, aku tidak pernah suka mengambil keuntungan, terutama pada wanita cantik. Chelsea kembali tertawa, seperti teratai salju yang mekar, murni, namun menarik untuk ditonton. Bab 37, sore itu kembali sangat membosankan, dan Dimitri Bian tidur sepanjang sore. Kinsey Hudson tidak bisa berkata-kata saat melihat hewan itu makan dan tidur seperti babi. Dia benar-benar tidak tahu apakah hewan itu ada di sini untuk melindungi dirinya sendiri atau untuk menikmati hidup sebagai manusia. Sekolah akan segera berakhir. Dalam perjalanan pulang bersama Kinsey Hudson, Catalina, kamu pergi menemui guru Chelsea lagi pada siang hari? Kinsey Hudson berkata dengan marah. Binatang buas ini telah bersekolah selama 4 hari, dan menghabiskan 3 hari bersama Chelsea Nui pada siang hari. Apa? Kamu cemburu? Dimitri Bian bertanya. Pergilah, bibiku memberitahumu, jika kamu berani memikirkan sesuatu yang salah tentang guru Chelsea, bibiku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dimitri Bian memutar matanya ke arah gadis itu dan berkata, biar ku beritahu, apakah guru Chelsea mengajariku bahasa Inggris? Begitu dia selesai berbicara, Kinsey Hudson tertawa terbahak-bahak. Catalina, kamu satu-satunya yang masih belajar bahasa Inggris? Kamu tidak takut membuat orang lain tertawa saat menceritakannya padaku? Dimitri Bian melirik Kinsey Hudson dan dengan santai berbicara dalam bahasa Inggris. Kinsey Hudson tercengang dan bertanya, binatang? Apa yang kamu bicarakan? Hei, apa kamu tidak mengerti? Dimitri Bian sengaja mengejek. Kinsey Hudson terstimulasi dan mengulurkan tangannya untuk meninju. Pemukulan gadis ini tidak menyakitkan sama sekali. Dimitri Bian berkata sambil tersenyum, Kinsey Hudson, apakah kamu berani menggunakan lebih keras? Orang yang tidak tahu akan mengira kami sedang menggoda. Bah, bersamamu, teruslah bermimpi. Dimitri Bian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, terdengar ledakan keras. Detik berikutnya mobil melaju dengan cepat. Reaksi pertama Dimitri Bian adalah menekan Kinsey Hudson dengan keras ke dalam pelukannya. Bercanda, ini bukan lelucon. Tak lama kemudian, pengemudi menghentikan mobilnya. Dimitri Bian berbalik dan melihat 5 atau 6 hewan memegang tongkat baseball bergegas menuju mobil. Ini datang dengan ancaman. Dimitri Bian tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia melirik Kinsey Hudson yang ketakutan dan berkata dengan suara yang dalam, tetap di dalam mobil dan jangan turun. Hanya bercanda, siapa yang tahu apakah hewan-hewan ini datang untuknya atau Kinsey Hudson. Kinsey Hudson mengangguk dengan sedikit ketakutan di matanya. Dimitri Bian menendang pintu mobil hingga terbuka dan keluar dari mobil dengan ekspresi muram. Begitu mereka turun dari mobil, binatang buas di depan telah mencapainya dan memukul kepala Dimitri Bian dengan tongkat baseball. Dimitri Bian menghindari pukulan brutal di satu sisi tubuhnya dan dengan cepat berjongkok dengan tubuhnya. Dia menggerakkan angin musim gugur untuk menyapu dedaunan yang berguguran. Setelah menyapu hewan itu, dia mengambil tongkat baseball di tangannya dan dengan keras memukul kepala hewan itu. Ada ledakan, dan pihak lain menutupi kepalanya dan berteriak. Pada saat ini, hewan-hewan yang tersisa tiba dan dibunuh. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua hewan ini tergeletak di tanah, dan mereka semua mulai berteriak. Dimitri Bian belum berniat menyerah. Dia menunjuk salah satu hewan dengan tongkat baseball dan bertanya, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Hewan itu tidak berkata apa-apa. Tongkat baseball di tangan Dimitri Bian langsung mengenai pahanya. Terdengar suara ledakan yang teredam,
dan hewan itu menjerit lagi. Kesabaran saya terbatas. Mengatakan ini, Zai mengangkat tinggi tongkat baseball di tangannya. Hewan itu ketakutan karena dipukuli, jadi dia segera berkata, "Iya, itu kakak kelima. Saudara laki-laki kelima." "Siapa saudara laki-laki kelima?" "Bos kami." Dimitri Bian menendang binatang itu dan berkata, "Saya bertanya tentang saudara kelima. Siapa nama aslinya?" "Baiwu." "Baiwu." Tidak pernah mendengar hal tersebut. Sambil menunjuk hewan itu, dia berkata, "Saya tidak peduli siapa hewan bernama Baiwu ini. Kembalilah dan beritahu dia bahwa kematiannya tidak lama lagi." Setelah mengatakan itu, dia menjatuhkan tongkat baseball dan berjalan menuju Kinsey Hudson. "Gimana? Mobilnya masih bisa hidup?" Pengemudi memandang Dimitri Bian dengan panik dan berkata, "Airbag telah rusak dan tidak dapat diaktifkan." "Saya mengerti, Anda melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Saya akan memberitahu Tuan Hudson tentang ini. Apakah Anda terluka?" "Tidak, aku baik-baik saja." "Oke, kamu kembali dulu." Sopir itu mengangguk, berbalik dan pergi. Dimitri Bian membuka pintu mobil dan merasa patah hati saat melihat Kinsey Hudson menggigil. Setelah memasuki mobil, Dimitri Bian berkata dengan lembut, "Ya Kinsey, tidak apa-apa." Kinsey Hudson memandang Dimitri Bian dengan mata ketakutan, tidak bisa berkata-kata. Dimitri Bian mengulurkan tangannya dan berkata, Selama aku di sini, tidak ada yang akan menyakitimu. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang." Kinsey Hudson, yang terdiam beberapa saat, dengan takut-takut mengulurkan tangannya. Dimitri Bian meraih tangan gadis ini dan keluar dari mobil. Setelah lama menunggu di jalan, akhirnya saya mendapatkan taksi. Tidak mungkin. Kejadian itu terjadi kurang dari 3 km dari tempat tinggal Kinsey Hudson. Ini bukanlah daerah yang makmur. Dalam perjalanan pulang, wajah Kinsey Hudson pucat dan tidak sedap dipandang. Dimitri Bian tahu bahwa gadis ini ketakutan. Ditambah dengan bayangan hampir diculik terakhir kali, sulit untuk tidak merasa takut. Tak lama kemudian kami sampai di depan pintu villa. Ketika Kinsey Hudson menolak keluar dari mobil, Dimitri Bian dengan paksa membungkusnya. "Bisakah kamu berjalan?" Dimitri Bian bertanya. Kinsey Hudson menggelengkan kepalanya. Dimitri Bian tidak punya pilihan selain membawa gadis itu ke villa. Catalina dan Peggy, yang sedang berbicara di ruang tamu, melihat pemandangan ini, dan rahang mereka ternganga karena terkejut, terutama Catalina. Peggy hendak membuat lelucon, tetapi segera dia menyadari ada yang tidak beres dengan wajah Kinsey Hudson, dan dengan cepat bertanya, Dimitri Bian, apa yang terjadi? Mengapa Kinsey terlihat seperti ini?" "Dalam perjalanan pulang, kami diserang oleh beberapa binatang." Kinsey ketakutan. Dimitri Bian meletakkan gadis itu di sofa empuk dan berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, Catalina tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan bertanya dengan cepat, "Apa yang terjadi?" Dimitri Bian menceritakan kisahnya dengan tepat. Catalina langsung menelepon Boliang Hudson tanpa berkata apa-apa. Dengan terjadinya hal sebesar ini, wajar jika Catalina melakukan hal ini. Setelah menunggu setengah jam, Boliang Hudson bergegas. Begitu dia melihat Kinsey Hudson, dia dengan cepat bertanya, Kinsey, kamu baik-baik saja?" Setelah melihat ayahnya, gadis yang biasanya berpenampilan seperti Tank ini tidak tahan lagi dan melemparkan dirinya ke pelukan Boliang Hudson sambil menangis kesakitan. Boliang Hudson terus menghibur. Setelah sekian lama, gadis itu akhirnya berhenti menangis. Catalina mulai menghibur Kinsey Hudson, dan Boliang Hudson berbalik dan berkata, Dimitri Bian, apa yang terjadi?" Dimitri Bian menceritakan kisahnya persis seperti itu. Mendengarkan kata-kata Dimitri Bian, Boliang Hudson berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dimitri Bian, terima kasih. Paman Hudson, kamu serius. Ini adalah tanggung jawabku." Dimitri Bian tidak menyelamatkan nyawa Kinsey Hudson, jadi dia sombong. Dimitri Bian memikirkan binatang bernama Baiwu, dan langsung bertanya, Paman Hudson, apakah kamu kenal seseorang bernama Baiwu?" Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Boliang Hudson langsung berubah. Bab 38. Tapi setelah Dimitri Bian melaporkan nama Baiwu, ekspresi Boliang Hudson langsung berubah. Memberi Dimitri Bian pandangan memberi isyarat, mereka berdua meninggalkan villa. "Paman Hudson, siapa Baiwu?" Boliang Hudson menyalakan sebatang rokok, menghisapnya beberapa kali, dan berkata dengan suara yang dalam, Ada seorang pengganggu di kota Jing'an, yang dikenal sebagai kakak kelima, yang telah melakukan banyak hal buruk. Tuan Ding, dia masih pengganggu. Ekstremis punya sekelompok preman yang akan melakukan apa saja selama mereka dibayar." Dimitri Bian sedikit terkejut, dia tidak menyangka Baiwu begitu kejam. Dia tidak tahu apakah hewan itu datang untuknya atau Kinsey Hudson. "Paman Hudson, menurutmu dia ada di sini untukku, atau untuk Kinsey? Kamu baru di sini. Dia tidak mungkin berada di sini untukmu. Dia jelas di sini untuk Kinsey. Selain itu, aku selalu punya masalah dengan Baiwu." Wajah Boliang Hudson terlihat sangat jelek. Dimitri Bian merenung sejenak dan bertanya, Paman Hudson, bisakah Anda memberitahu saya apa festival itu? Sebenarnya aku tidak punya hubungan langsung dengan Baiwu. Itu semua karena keluarga Ji. Keluarga Ji? Apa yang terjadi? Ini salahku. Kepala keluarga Ji, Ji Bin, adalah wakil ketua grup Su kami. Belakangan, aku mengetahui bahwa dia telah menyalahgunakan uang perusahaan untuk berspekulasi di saham. Aku memberinya 5 juta sebagai kemarahan, dan mengusirnya. Ketika saya bertemu dengan keluarga Hudson,
Saya tidak menyangka bahwa dia adalah orang yang cukup kuat. Dia hanya mengandalkan 5 juta ini untuk memulai bisnis dan menjadi perusahaan terbesar kedua di kota Jing'an. Perusahaan sekarang menjadi saingan berat. Bisnis apapun yang saya lakukan, Ji Bin akan melakukannya. Kata-kata Boliang Hudson benar-benar mengejutkan Dimitri Bian. Saat ini, Boliang Hudson melanjutkan, saya selalu curiga bahwa terakhir kali Qinzi hampir diculik adalah karena keluarga Ji meminta Bai Wu melakukannya. Tetapi saya menderita karena kurangnya bukti. Dimitri Bian mengangguk dan berkata, saya mengerti. Dia tiba-tiba teringat perintah hadiah di situs pembunuh. Itu mungkin dilakukan oleh keluarga Ji. Lagi pula, Boliang Hudson tidak bisa dibunuh di Mal. Membunuh putrinya juga akan menjadi pukulan fatal bagi Boliang Hudson. Boliang Hudson menghela nafas dan berkata, Dimitri Bian, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Saya baru-baru ini mendengar desas-desus bahwa Bai Wu telah mencoba melakukan hal-hal jahat kepada saya. Tidak apa-apa bagi saya, tetapi yang paling saya khawatirkan tentang itu adalah pihak Qinzi. Saya harap Anda dapat melindungi keselamatannya. Dimitri Bian mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Paman Hudson, selama aku di sini, Qinzi akan baik-baik saja. Boliang Hudson mengangguk dengan berat. Mungkin dengan kenyamanan Catalina dan Peggy, wajah Qinzi Hudson terlihat jauh lebih baik. Namun, saat makan di malam hari, gadis ini masih tidak makan sedikit pun. Bagaimanapun, hal sebesar itu terjadi, dan mustahil bagi Qinzi Hudson untuk segera tenang. Selesai makan, Catalina menyuruh Qinzi Hudson tidur. Peggy bersandar di sofa dan berkata, Dimitri Bian, saya tidak menyangka kamu cukup kompeten sebagai pengawal. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, saat ini, tidak banyak pria tangguh yang setampan saya dan bisa bertarung. Jadi, saudari Slade, lakukanlah saat Anda harus melakukannya. Jangan ragu-ragu. Peggy terkekeh. Setelah Catalina turun dari lantai atas, dia melihat Dimitri Bian dan Peggy berbicara dan tertawa. Wajahnya tiba-tiba tenggelam dan dia berkata dengan tidak senang, hal besar terjadi pada Qinzi. Dimitri Bian, kamu masih berani bercanda tentang itu. Saudari Catalina, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Mati untuk meminta maaf? Kamu? Catalina terstimulasi. Peggy berkata saat ini, Wan Rong, amarahmu terlalu besar. Berkat Dimitri Bian hal ini terjadi hari ini. Kalau tidak, siapa yang tahu apa hasilnya nanti? Ekspresi Catalina sedikit melembut dan dia berkata dengan tenang, aku tahu ini berkat dia hari ini, tapi tidak perlu terlalu bahagia. Jika Qinzi mendengarnya, dia akan sedih lagi. Bagaimanapun juga, Catalina masih di sini untuk Qinzi Hudson. Dimitri Bian secara alami tahu betapa baiknya gadis ini kepada Qinzi Hudson, jadi dia cukup mengerti apa yang baru saja dikatakannya. Sambil tersenyum, Dimitri Bian berkata, baik, saudari Catalina, saya akan menahan diri, selama Anda menjanjikan satu hal kepada saya. Apa yang terjadi? Tanya Catalina. Ayo kita nonton film besok malam. Kudengar film blockbuster baru-baru ini dirilis, dibintangi oleh bintang yang kusuka. Tersesat, kata Catalina dengan marah. Dimitri Bian tidak marah dan tersenyum. Peggy tiba-tiba tersenyum dan berkata, Dimitri Bian, siapa nama selebritas yang kamu sukai? Dimitri Bian tersenyum dan berkata, Laura. Peggy terkikik dan berkata, aku tahu itu dia. Dia wanita tercantik di Yanjing. Benarkah atau tidak? Aku tidak tahu. Gadis ini tidak hanya dikenal sebagai kecantikan paling terkenal di Yanjing, tapi yang terpenting adalah latar belakang keluarganya juga kuat. Keluarga Lin adalah keluarga terbesar di ibu kota, dan ada banyak masalah di kalangan bisnis dan politik. Dimitri Bian benar-benar terstimulasi. Mau tak mau aku bertanya, saudari Slade, bagaimana kabar keluargamu di Yanjing? Keluarga kita, paling banter bisa dianggap sebagai keluarga lapis kedua. Peggy berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri. Dimitri Bian hendak berkata, tetapi Peggy tiba-tiba tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Dimitri Bian, izinkan saya memberitahu Anda, Laura adalah satu-satunya anak dari generasi ketiga keluarga Lin. Jika Anda bisa menangkapnya, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu dalam hidup ini. Dimitri Bian tertawa dan berkata sambil tersenyum, bepergian ke Tiongkok, saya pikir ini akan berhasil. Kakak, aku juga menyukaimu, kata Peggy sambil tersenyum menawan. Setelah mengobrol sebentar, hari sudah larut, jadi semua orang pergi tidur. Dimitri Bian berlatih, dominasi Yan Huang, dan berbagai keterampilan dasar. Masih belum mengantuk, dia menyalakan komputer. Saya pergi ke Kiki dan beritanya keluar dengan gila-gilaan. Di Kiki Dimitri Bian, jadi tentu saja semua pesan adalah miliknya. Saya melihat sekilas pesan-pesan ini dan menemukan bahwa semuanya tidak masuk akal. Dimitri Bian senang dan menjawab sambil tersenyum. Apakah kamu gila? Saya pikir gadis ini tidak online, tetapi saya tidak tahu bahwa begitu saya mengirim pesan, pihak lain merespons dengan cepat. Apakah kamu online? Jika kamu tidak online, saya akan memberikan hadiah. Apa artinya? Aku bertanya padamu, maukah kamu bergabung dengan kami atau tidak? Itu tergantung pada kondisi yang Anda tawarkan. Syarat apa yang kamu inginkan? Ajak 10 atau 8 wanita cantik untuk menemaniku. Haha, pergilah ke neraka. Ini mimpiku. Dimitri Bian tersenyum dan bertanya, bagaimana kamu mengenalku? Kami memiliki jaringan kami sendiri. Oh, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Dimitri Bian menanyakan lagi pertanyaan yang dia tanyakan malam sebelumnya. Menolak untuk menjawab.
Jadi begitu, apa yang Anda tahu? Kamu pasti dari Thailand. Sial, kamu Arya itu. Kalimat ini diikuti dengan beberapa ekspresi marah. Dimitri Bian tertawa. Saat ini, pihak lain berkata, saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dan menawarkan gaji tahunan sebesar 1 juta. Mohon pertimbangkan. Dimitri Bian tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka orang ini akan menawarkan jumlah yang begitu tinggi. Apakah aku sangat berharga? Nilai. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu, kata Dimitri Bian sambil tersenyum. Brengsek, aku paling benci orang yang menolakku. Nak, biar ku beritahu, jika kamu ingin mengecewakanku, aku akan membuatmu putus asa. Tunggu saja. Aku harus membereskanmu dan bergabung dengan kami sambil menangis dan berteriak. Dimitri Bian tertawa terbahak-bahak. Bab 39. Kecelakaan yang terjadi kemarin membuat Bolyang Hudson sangat gugup, sehingga ia tidak mengizinkan Kinsey Hudson bersekolah keesokan harinya. Prestasi akademis Kinsey Hudson sangat bagus, jadi tidak ada masalah jika dia tidak hadir selama 1 atau 2 hari. Gadis ini tidak lagi harus bersekolah. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi Dimitri Bian. Akhirnya, dia tidak lagi harus bersekolah di sekolah yang menyebalkan itu. Akibatnya, Dimitri Bian segera menyadari bahwa pemikirannya salah. Meskipun dia tidak harus pergi ke sekolah lagi, Kinsey Hudson tidak tahu dari mana suasana hatinya berasal dan bersikeras menanam bunga di ruang terbuka di luar villa. Untungnya, petani bunga sudah merapikan ruang terbuka di dalamnya depan rumah. Kinsey Hudson hanya perlu menanam benihnya. Tapi gadis ini tidak menanamnya sendiri. Sebaliknya, dia mengarahkan Dimitri Bian untuk menanamnya. Dimitri Bian telah menanam bunga di sana sebelumnya, tetapi itu karena ketangguhan gadis ini, Kinsey Hudson, dan fakta bahwa gadis ini telah menderita sakit tadi malam. Menyenangkan, jadi Dimitri Bian tidak menolak. Namun, kurangnya penolakan ini membuat Dimitri Bian sengsara, dan dia sepenuhnya dianggap sebagai kuli. Setelah berjuang sepanjang pagi, akhirnya saya menyerah. Saat makan siang, Dimitri Bian makan banyak. Kinsey Hudson berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, Saudari Catalina, jika ini terus berlanjut, ayahku akan bangkrut. Mengapa? Catalina sangat bingung. Kinsey Hudson cemberut dan berkata, aku memelihara babi. Catalina melirik Dimitri Bian yang sedang mengunyah kaki ayam, tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Setelah selesai makan, Kinsey Hudson pergi tidur siang. Catalina sedang membaca buku. Peggy tiba-tiba tersenyum menawan dan berkata, Dimitri Bian, apakah kamu akan berbelanja dengan adikmu? Ngomong-ngomong, kamu bisa membeli beberapa untuk itu. Ibu kota provinsi besok. Dimitri Bian tampak bosan, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, karena Sister Tang, kamu ingin mencari kuli gratis, maka saya akan mengambil pekerjaan itu. Peggy terkekeh, senyumannya sungguh mengharukan. Membuka garasi, Dimitri Bian tercengang. Setidaknya ada 7 atau 8 mobil kelas atas di depannya, mulai dari Land Rover hingga Audi. Sebenarnya ada 2 mobil sport Ferrari edisi terbatas. Bukan karena Dimitri Bian belum pernah melihat mobil mewah sebelumnya. Dia terkejut bahwa Kinsey Hudson sangat berbakat sehingga dia memiliki begitu banyak mobil. Apakah gadis ini berencana membuka museum mobil? Setelah memilih Land Rover yang sederhana namun cukup mewah, Peggy pergi. Dimitri Bian masuk ke dalam mobil. Gadis itu tersenyum dan bertanya, Dimitri Bian, apa pendapatmu tentang mobil ini? Bagus, kalau begitu saudari, izinkan aku memberimu Land Rover. Dimitri Bian terkekeh dan berkata, Kinsey Hudson punya begitu banyak mobil. Saudari, kamu masih harus memberikannya, itu terlalu boros. Mengapa tidak memberi mereka diskon? Peggy terkikik lagi. Dia menyalakan mobil dan berlari langsung menuju kota. Dimitri Bian, ketika kamu mengunjungi orang tua, hadiah apa yang terbaik untuk diberikan? Hei, tidak ada yang lebih baik daripada memberikan kesehatan. Mengapa tidak memberikan suplemen? Masuk akal, tapi lelaki tua ini suka minum. Kalau begitu bawakan anggur. Tetapi anggur bukanlah hal yang baik. Ketika saya datang ke sini, kakek saya dengan tegas mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan diizinkan mengirim anggur. Wajah cantik Peggy sedikit tertekan. Hai, gunungnya tinggi dan kaisarnya jauh. Saya yakin akan lebih mudah bagi lelaki tua itu untuk berbahagia jika Anda memberinya anggur daripada tonik. Peggy tersenyum menawan dan berkata, itu benar, apapun yang terjadi, ayo kita beli bar. Dimitri Bian mengangguk dan berkata, mengapa menurutku aku begitu jahat? Peggy memandang Dimitri Bian sambil tersenyum dan berkata, aku suka kejahatanmu. Dimitri Bian tertawa. Sesampainya langsung di mall, Peggy langsung berlari menuju konter Maotai. Namun Dimitri Bian menghentikannya. Saudari Slade, saya mengerti niat Anda untuk membeli anggur yang baik, tetapi membeli anggur yang mahal lebih baik daripada membeli yang tepat. Izinkan saya bertanya, apakah lelaki tua yang akan Anda temui suka minum Maotai? Itu tidak benar. Dia menyukai Erguoto Yanjing. Hei, itu saja. Kamu beli Erguoto saja. Kenapa tidak beli Maotai? Peggy tersenyum tipis dan berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang memberi hadiah. Untungnya, Anda ada di sini bersama saya. Dimitri Bian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Akhirnya Peggy membeli 4 botol Erguoto, namun harganya tidak murah. Meninggalkan mall, Dimitri Bian memasukkan anggur ke dalam mobil dan bertanya, saudari Slade, kamu mau pergi kemana sekarang? Peggy melihat kedai kopi di sebelah pusat perbelanjaan dan tersenyum, ayo duduk di kedai kopi. Oke,
Aku paling suka melakukan hal-hal sentimental seperti itu. Peggy tersenyum dan membawa Dimitri Bian ke kedai kopi. Setelah memesan secangkir kopi Blue Mountain untuk dirinya sendiri, Peggy bertanya, Dimitri Bian, apa yang ingin kamu minum? Hanya air. Peggy tersenyum dan meminta segelas air pada Dimitri Bian. Musik romantis terdengar di kedai kopi, dan nada yang tidak diketahui itu sedikit menyedihkan saat ini. Peggy memainkan tepi cangkir kopi dengan tangannya yang halus, melepaskan pesonanya yang biasa, dan berkata dengan suara yang dalam, dia akan datang. Saya mungkin kembali ke Yanjing pada hari Minggu. Saya selalu berpikir saya bisa melarikan diri, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa yang bisa saya hindari hanyalah jarak, tetapi yang tidak bisa saya hindari adalah takdir. Dimitri Bian tercengang. Benar-benar tidak terduga bahwa Peggy, yang selalu berbicara dengan tegas, akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dimitri Bian, apakah menurutmu adikmu konyol? Bahkan menyedihkan. Dimitri Bian menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, tidak. Kamu bisa mengetahuinya meski kamu tidak memberitahuku. Ini mungkin takdirku. Ketika aku masih kecil, aku selalu senang dilahirkan di keluarga seperti itu. Aku bisa makan apapun yang aku mau, selamanya. Mereka semua punya pakaian yang indah untuk dipakai, tapi sekarang aku benci dilahirkan di keluarga seperti itu. Hei, saudari Selade, seperti yang kamu katakan, semua yang diperoleh pasti akan hilang lagi. Peggy memandang Dimitri Bian dan tiba-tiba berkata, Dimitri Bian, ayo kawin lari. Dimitri Bian terkejut. Peggy tertawa. Apa? Kamu tidak mau? Dimitri Bian mengangguk dengan tajam. Ya, siapapun yang tidak bersedia adalah orang bodoh. Kalau begitu, ayo kawin lari. Bepergian ke Tiongkok, saya pikir itu akan berhasil. Tetapi kuncinya adalah apa yang harus dilakukan dengan Kinsey Hudson, ambil uang orang dan bantu mereka menghilangkan bencana. Bagaimana kalau menculik Kinsey bersama-sama? Dimitri Bian tertawa. Saudari Selade, mari kita bicarakan, apakah kamu benar-benar berencana untuk kembali? Kalau tidak, dia mungkin akan datang besok malam. Kurasa aku tidak bisa kembali. Ayahku sudah meneleponku. Dimitri Bian menghela nafas. Dia benar-benar ingin membantu Peggy, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Mengapa kamu menghela nafas padahal kamu baik-baik saja? Dimitri Bian tersenyum dan berkata, saya ingin membantu Anda, tetapi saya tidak tahu caranya. Hei, sudah kubilang kita kawin lari saja. Kenapa? Kamu tidak berani? Aku takut, tapi aku khawatir kamu akan dirugikan. Tang terdiam sesaat. Ada apa? Kakak Selade, alangkah baiknya jika, bagaimana jika orang yang menikah denganku adalah kamu? Peggy menghela nafas pelan. Dimitri Bian tertegun, lalu tersenyum dan berkata, saya juga tidak baik. Saya memiliki banyak kekurangan. Saudari Selade, mungkin setelah Anda mengenal saya, Anda akan mengabaikan saya sepenuhnya. Setidaknya kamu lucu dan humoris dan bisa membuatku bahagia. Aku senang bersamamu. Oke, kalau kamu bersikeras membuatku terdengar begitu baik, maka aku akan mengakuinya dengan enggan. Peggy tersenyum, seperti bunga mawar yang mekar penuh, sangat menawan. Bab 40. Setelah makan malam, Dimitri Bian sedang menonton TV di sofa ketika ponselnya berdering. Telepon itu dari Toat, dan Dimitri Bian mengangkat telepon itu. Bos, apa yang kamu lakukan? Suara Toat kehilangan pesona masa lalu dan tampak sedikit lelah. Menonton TV? Tempatmu. Aku baru saja menyelesaikan latihan, dan aku lelah seperti anjing, tapi aku sangat senang. Corliss melatihmu? Ya, dia meninggalkanku pada dua orang kuat, dan kedua binatang ini menyiksaku sepanjang hari. Dimitri Bian tertawa. Toad juga tersenyum dan berkata, bos, terima kasih. Itu tidak bisa dijelaskan. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Terima kasih telah menunjukkan kepadaku jalan yang jelas. Dimitri Bian terdiam beberapa saat dan berkata, jika kamu harus berlatih dengan baik, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung berdampingan di masa depan. Katak di ujung telepon mengangguk tajam dan berkata, bos, saya tidak akan mengecewakanmu. Dimitri Bian memberikan beberapa instruksi dan menutup telepon. Catalina, siapa yang memanggilmu? Kinsey Hudson bertanya. Dimitri Bian berkata sambil tersenyum, Itebak, sepertinya kamu idiot berkepala besar. Bicaralah dengan cepat. Jika kamu tidak mengatakan apapun, bibiku mungkin akan memotongmu. Shen Lang berbaring di sofa dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Jikalau begitu potong aku." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kinsey Hudson bangkit dan berlari menuju dapur. "Kinsey, kenapa kamu pergi? Aku akan mengambil pisau pembunuh nagaku." Peggy tertawa. Dimitri Bian memiliki ekspresi terdiam di wajahnya. Gadis ini sangat tangguh sehingga orang biasa tidak bisa menaklukkannya. Setelah malam tanpa berkata-kata, Dimitri Bian bangun pagi-pagi keesokan harinya. Peggy, yang selalu suka tidur sampai dia bangun secara alami, juga bangun ke udara. Kedua pahanya masih membuat jantung orang berdebar kencang hanya dengan melihatnya. "Kakak Selade, pagi." Peggy tersenyum dan berkata, "Cepat makan, kita berangkat nanti." "Kenapa ini masih pagi?" Jalan dari kota Jing'an ke ibu kota provinsi lebih dari 400 km. Kalau kita berkendara, akan memakan waktu 4 jam. Tidak bisakah kita melakukannya lebih cepat? Dimitri Bian menggaruk kepalanya dan tersenyum. Oke, saya akan berpura-pura tidak mengatakan apa-apa." Peggy tersenyum. Setelah sarapan, keduanya menyapa Catalina, yang bangun pagi,
dan mengendarai Land Rover yang mereka miliki kemarin menuju ibu kota provinsi. Peggy tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan dan berkonsentrasi mengemudi. Itu pasti karena kekasihnya datang di malam hari dan suasana hatinya sedang buruk. Dimitri Bian berbaring di jendela mobil dan melihat pemandangan di luar jendela, juga terdiam. Setelah sampai di bengkel, saya istirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan. Berkeliling selama 4 jam, akhirnya kami sampai di ibu kota provinsi. Dimitri Bian bertanya, Saudari Slade, siapa yang akan kita temui hari ini? Peggy tersenyum dan berkata, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Masih merahasiakannya dariku? Peggy tersenyum dan berkata, kalau begitu bersiaplah, aku akan memberitahumu. Dimitri Bian berpura-pura sejenak dan berkata, oke, kamu siap? Katakan saja padaku. Dia adalah pemimpin tertinggi di provinsi ini. Dimitri Bian kaget. Sekretaris? Peggy tersenyum dan mengangguk. Dimitri Bian berkata dengan depresi, Saudari Slade, apakah Anda mencoba menyakiti saya? Pejabat terbesar yang pernah saya lihat dalam hidup saya adalah hakim daerah. Ini sangat menegangkan. Hei, terlepas dari jabatan resminya, dia hanyalah orang tua biasa. Saudari Slade, kamu benar-benar pandai menghibur orang. Saat kamu mengatakan itu, rasa gugupku langsung berkurang. Pura-pura, apa menurutmu aku tidak tahu dan kamu tidak gugup sama sekali? Haha, Kakak Slade, kamu bisa melihat semua ini. Matamu tajam. Peggy tersenyum dan berkata, setelah kamu pergi ke rumah mereka nanti, jangan terkekang, tapi jangan terlalu berpikiran terbuka. Orang tua ini memiliki kepribadian yang agak kuno. Dimitri Bian mengangguk. Segera setelah keluar dari jalan raya, Peggy mengemudikan mobilnya langsung ke kompleks komite partai provinsi dengan mudah. Saudari Slade, apakah kamu pernah ke ibu kota provinsi sebelumnya? Hei, aku bahkan tidak ingin datang ke sini lagi. Aku sudah sering datang ke sini sejak Catalina menjadi pengurus rumah tangga Kinsey. Oh, ngomong-ngomong, Kakak Slade, bagaimana kamu dan Kakak Catalina bertemu? Kami adalah teman sekelas kampus. Itu saja. Kupikir kalian berdua berasal dari latar belakang yang sama, jadi secara alami kita saling mengenal. Peggy tersenyum dan berkata, saya harap Catalina memiliki latar belakang yang kuat. Kalau begitu, dia tidak perlu menunggu orang lain. Namun, hidupnya agak pahit. Apa yang salah? Setelah melirik Dimitri Bian, Peggy berkata, lupakan saja, aku akan memberitahumu ketika aku mendapat kesempatan di masa depan. Dimitri Bian menjawab, dan saat ini, Peggy menghentikan mobilnya. Membawa wine yang kubeli kemarin, aku naik ke lantai 3 dan mengetuk pintu. Pintunya segera terbuka. Pintunya dibuka oleh seorang wanita berusia 50-an. Pakaiannya masih sederhana, namun temperamennya baik. Begitu pihak lain melihat Peggy, dia tersenyum dan berkata, selirku sayang, kenapa kamu? Aku ingin kamu menjadi kakek bersamaku. Jadi datanglah dan lihatlah. Siapa ini? Oh, temanku. Nenek, aku hanya bekerja sebagai kuli, kata Dimitri Bian dan mengangkat barang-barang di tangannya. Orang lain tertawa, tapi ekspresinya segera berubah, dan dia berkata dengan marah, Peggy, aku sangat senang kamu bisa datang, tapi apa yang kamu beli? Bukankah ini membuatku marah? Peggy memeluk lengan wanita itu dan tersenyum, Nenek Jax, aku tahu kamu tidak akan marah padaku. Kamu gadis, kamu iblis. Setelah memasuki kamar dan duduk, pelayan membawakan air. Kakekku Feng belum kembali. Aku baru saja meneleponmu. Gadismu bahkan tidak meneleponku ketika kamu sedang dalam perjalanan. Aku meminta kakekmu untuk mengirim seseorang untuk menjemputmu. Bukannya aku tidak tahu jalannya, jadi tidak perlu mengambilnya. Pihak lain tersenyum dan berkata kepada pelayannya, Isabella, kamu menjilati beberapa sayuran. Pelayan itu mengangguk dan memasuki dapur. Saat keduanya berbicara, Dimitri Bian melihat-lihat ruangan itu tidak semewah yang dibayangkan kebanyakan orang. Ngomong-ngomong, anak muda, siapa namamu? Dimitri Bian tersenyum dan berkata, Nenek Jax, namaku Dimitri Bian, panggil saja aku Dimitri. Anak ini tampan dan mulutnya manis. Aku langsung menyukainya begitu aku melihatnya. Nenek Jax, aku juga sangat menyukaimu. Orang lain tertawa. Ngomong-ngomong, Isabella, tolong telepon Nolaya dan minta dia kembali pada siang hari. Katakan saja selirnya ada di sini. Bagus, terakhir kali aku melihat Nolaya adalah setengah tahun yang lalu, kata Peggy sambil tersenyum. Saat dia sedang berbicara, ada ketukan di pintu. Pelayan itu bergegas membuka pintu, dan tak lama kemudian, seorang lelaki tua berusia 60-an masuk. Dia memiliki penampilan yang anggun dan aura ketenangan serta kemandirian. Dimitri Bian tahu bahwa ini adalah aura orang yang unggul. Ketika pihak lain melihat Peggy, dia tertegun sejenak, dan kemudian wajah tegas itu menunjukkan sedikit senyuman dan berkata, Selir, ini dia. Peggy mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Kakek Feng, kamu tidak merindukanku? Ya, tentu saja. Beberapa hari yang lalu, aku berpikir untuk pergi jalan-jalan ke rumahmu. Tanpa diduga, kamu sudah ada di sini. Peggy tersenyum dan berkata, itu hubungan yang baik. Keluarga kami sangat merindukanmu. Siapa ini? Tanya Tuan Dimitri sambil menunjuk ke arah Dimitri Bian. Seorang teman, kata Peggy sambil tersenyum. Pada saat ini, Tuan Dimitri, yang merupakan pejabat kelas 1,
tiba-tiba melihat ergoto diletakkan di sebelah meja kopi. Dia langsung tertawa dan berkata sambil tersenyum, "Selirku masih mencintaiku sebagai orang tua." Setelah mendengar ini, Nenek Jax berpura-pura marah dan berkata, "Lau Feng, kamu berjanji padaku untuk tidak minum lagi. Hei, bukankah kamu senang hari ini? Bagaimana kalau aku minum sedikit?" "Tidak." Nenek Jax sangat tegas. Tuan Dimitri menatap Peggy. Peggy mengerti dan berkata dengan genit, Nenek, biarkan kakekku minum." Oke, 1 cangkir saja, jangan minum terlalu banyak." "Terima kasih, Nyonya," Tuan Dimitri berkata sambil tersenyum. Saat ini, dia sama sekali tidak mirip dengan sekretaris jujur yang sering muncul di TV dan surat kabar. Setelah berbicara sebentar, terdengar ketukan di pintu. Dimitri Bian bergegas membuka pintu. Pintu terbuka, tapi sangat cepat, dan Dimitri Bian tertegun.